Mengejutkan, hari Jumat kemarin agaknya benar-benar menjadi hari yang membingungkan sekaligus haru bagi artis sekaligus penyanyi Betran Peto. Bagaimana tidak, di tengah-tengah kegundahan hatinya yang tengah menunggu pembacaan nominasi lagu ciptaannya yang akan memenangkan penghargaan. Di saat yang sama, ia pun juga mendapati kondisi sang ayah yang kembali drop. Benar saja, Onyo, sapaan akrabnya, menang dalam penghargaan tersebut sehingga mempersembahkan piala tersebut untuk ayah tersayangnya, Ruben Onsu. Pasca kemenangannya, Betran pun langsung melakukan sambungan telepon dengan Ruben dan juga Sarwenda yang dipenuhi dengan momen haru karena Onyo tidak bisa lagi membendung air matanya seperti berikut ini. Sakitnya Ruben Onsu memang sempat diutarakannya kepada tim intens investigasi beberapa waktu lalu. Kala itu, kakak Jordi Onsu ini pun menceritakan perihal penyakit serius yang dideritanya, yaitu ada bercak darah di bagian otaknya. Tidak jauh berbeda dengan Ruben, sang istri Sarwenda pun juga didiagnosa menderita penyakit serius yang membuatnya harus menjalani operasi di bagian kepala. Lantas apa penyakit yang diderita Ruben dan Sarwenda? Dan benarkah kini kondisi keduanya pun sudah berangsur-angsur membaik? Ya, didera penyakit serius memang tidak lantas membuat Ruben Onsu dan Sarwenda mengurangi kegiatannya di dunia entertainment. Dalam acara kemarin, Sarwenda pun juga terlihat masih tetap semangat untuk menemani putranya Betran Peto. Hal yang sama rupanya turut pula dilakukan Ruben yang terlihat menemani kedua putri cantiknya, Thalia dan juga Tania berlibur. Lantas apa alasan Ruben dan juga Sarwenda tidak mengurangi kegiatannya? Dan seperti apa doa dan harapan Betran Peto untuk kesembuhan ayah dan bundanya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bagai memakan buah si malakama. Pepatah tersebut yang agaknya tepat untuk menggambarkan suasana hati Betran Peto pada hari Jumat 24 Mei lalu atau bertepatan pada saat menunggu pembacaan nominasi lagunya yang akan memenangkan penghargaan. Ya, bertepatan dengan penghargaan tersebut, Onyo, sapaan akrabnya, mendapati kabar yang serius di mana sang ayah Ruben Onsu yang kondisinya kembali drop sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Benar saja, Onyo menang dalam penghargaan tersebut sehingga mempersembahkan piala tersebut untuk ayah tersayangnya, Ruben Onsu. Pasca kemenangannya, Betran pun langsung melakukan sambungan telepon dengan Ruben dan juga Sarwenda yang ternyata dipenuhi momen haru karena Onyo tidak bisa lagi membendung air matanya seperti berikut ini. Piala ini untuk ayah karena aku tadi baru dengar kabar kalau ayah udah lagi di rumah sakit. Kamu boleh nangis gitu ah. Ya, pertama aku kemarin itu nggak tahu sama sekali kalau ayah itu masuk rumah sakit. Aku pada saat tahunnya di saat aku udah maju, di saat lagu aku udah dipanggil untuk pemenangnya, di situ aku baru tahu. Terus manajer aku bilang ayah masuk rumah sakit. Itu dari aku udah siapin kata-kata sampai aku ngeblank, jadi bingung mau ngomong apa kan. Nah tapi aku di situ kuatin diri aku, ya kuat Nyo, karena
habis ini kita jenguk ayah gitu. Nah di saat aku udah selesai dari atas panggung, aku siap langsung lepas jas aku langsung minta tolong driver untuk ngantarin ke rumah sakit. Dan di situ kenapa aku netesin air mata ya, karena di saat ayah pertama masuk ke rumah sakit aku nggak ada, karena kan aku nggak tahu ayah waktu itu pergi ke rumah sakit karena ayah bilangnya dia mau meeting gitu. Nah pada saat itu kenapa aku tetap kekeh mau ke rumah sakit ya, karena aku pengen ngejenguk ayah biarpun sebentar gitu, karena udah nggak tahan kan, karena ayah kan di ICU. Di ICU aku udah nggak tahan untuk ketemu ayah gitu. Aku juga di mobil berusaha untuk nggak nangis supaya kan aku juga ngejaga ayah supaya ayah juga nggak mikirin Onyo gitu. Jadi ya aku berusaha untuk nahan supaya nggak nangis, tapi nggak bisa, tetap aja keluar air matanya gitu. Ya udah aku nangis sekenceng-kencengnya di mobil, aku teriak-teriak sendiri, nangis-nangis sendiri di mobil. Isak tangis yang ditunjukkan Bertrand Peto tentu sangat beralasan. Pasalnya ini merupakan kali keduanya kondisi sang ayah Ruben Onsu kembali drop. Ya, sakitnya Ruben Onsu memang sempat diutarakan kepada tim intens investigasi beberapa waktu lalu. Kala itu, kakak Jordi Onsu ini menguntai perihal kondisi kesehatannya yang menurutnya tengah didera penyakit serius, yaitu ada bercak darah di bagian otaknya. Kondisi itulah yang membuat Ruben pun harus dirawat di ruang ICU rumah sakit selama 3 hari belakangan untuk mendapatkan perawatan intensif. Dan pasca kondisinya yang kembali drop pada Jumat kemarin, Sarwenda pun juga mengungkapkan jika sang suami harus kembali melakukan cek kesehatan dan juga transfusi darah. Itu udah lama, udah ada mau 2 tahun lah ya gitu. Saya memang menutupi dari keluarga gitu. Tapi kan akhirnya ya istri kan tahu, karena pas kemarin di ICU ya ketika di dokter kan akhirnya semua diceritakan gitu. Dan saya mah kalau bukan karena istri saya yang nyuruh ke dokter, nggak akan saya mah ke dokter. Buat hidup saya orang nggak ada rasa gue mau ngapain ke dokter. Tapi kalau istriku kan emang orang yang rajin check up kan, jadi ya rutin ini ya, jadi semuanya bisa pulih gitu. Jadi makanya kalau dia pergi nggak, yang pergi kita tuh kalau dia lagi nyuruh tuh kayak nyuruh anak kecil tidur siang, nyuruh anak kecil makan gitu. Jadi oke gitu. Jadi dia teleponin semua satu-satu roadman aku yang arahin bapak ke sini ya gitu. Jadi ya bersyukur gitu. Makanya pas di kemarin itu ya kan komunikasi pasti ketika kita lagi di rumah sakit, pihak rumah sakit pasti ngobrolnya ke pihak keluarga kan ya, ke istri. Itu baru saya cerita lagi. Nah pas kemarin di MRI juga memang ada bercak di bagian otak. Udah. Hah? Udah lebih membaik lagi Ya, gitu. baik. Jadi emang yang dari kemarin sama sekarang itu kan dia masih observasi. Jadi kemarin pas darahnya turun, ini darahnya turun lagi gitu. Jadi ya transfusi darah lagi, dirawat lagi gitu. Jadi dirawat berapa hari itu totalnya berarti? Sama kayak kemarin Jumat masuk 2 hari ya. Jumat masuk, minggunya keluar. Transfusi darah dan ada check up lebih lanjut lagi gitu. Tapi ya doainlah semoga semuanya lancar, semoga semuanya baik-baik aja. Amin. Terima kasih buat semua perhatiannya Atas gitu. doa-doanya juga terima kasih. Doa-doanya, supportnya, ya pokoknya doain baik aja. Di tengah sakitnya Ruben, hal yang sama juga dialami oleh sang istri Sarwenda yang baru-baru ini melakukan pemeriksaan MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Lantas apa penyakit yang diderita Ruben dan juga Sarwenda? Dan benarkah kini kondisi keduanya sudah berangsur membaik? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.
Halo pemirsa Intens, apa kabar? Gue Jeffrey Nicole. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 3 kali sehari. Dan jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Sebelum kembali drop pada Jumat 24 Juni lalu, kepada tim Intens Investigasi, Ruben Onsu memang sempat mengungkapkan perihal kondisi kesehatannya pasca dirawat secara intensif selama 3 hari. Kala itu, Ruben mengungkapkan jika penyakit misterius tersebut membuat wajah hingga jemari-jemarinya pucat. Meski begitu, kakak Jordi Onsu ini mengaku tidak mengalami kejadian aneh apapun, sampai akhirnya dinyatakan harus mendapatkan perawatan. Lantas apa bercak pada otak yang dimaksud Ruben? Dan benarkah pula upaya transfusi darah yang kembali dilakukan Ruben dinilai tepat oleh dokter? Aku nerimanya itu sakit kan, karena ya memang HB-nya 4. Dan menurut dokter, kok lu bisa sih masih bisa berdiri? Lah gue masih jorok-jorokan di acara TV, masih bercanda-canda waktu itu pas lagi sama Denny Cagur sama Po Alpa. Bintang tamunya gue inget banget Indra Brookman. Jadi ya gue nggak ada rasa apa ya gitu. Nah dinyatakan kritis itu di siang hari, lagi meeting. Nah terus saya bilang saya nggak bisa ninggalin pekerjaan saya. Kita setiap bawain acara kan pasti nggak boleh tuan rumah itu hilang semua gitu. Jadi harus ada yang jaga, seperti yang saya bawain acara di siang hari talkshow juga gitu kan. Jadi gimana ya ini kalau gue mendadak yang kayak gini. Saya tuh nggak tega meninggalkan pekerjaan saya. Dan itu posisinya udah jam 4 sore dan saya harus live jam 6:30. Lu mau nyari siapa? Bintang tamu gitu. Jadi saya menggantinya gitu. Jadi saya nggak kuat kok. Emang nggak ada rasanya. Saya video call sama dokter disuruh begini tangan gini. Nggak ada goyang, nggak ada apa gitu. Dia juga aneh deh. Intinya ke sini aja dulu gitu. Kesana kan harusnya cuma transfusi. Lo boleh pulang. Sampai sana saya langsung langsung masuk ICU. Ya dia bilang ya memang lo harus fokus karena nih lihat ya, saya baru sadar ternyata kemarin tuh jari tangan saya itu nggak ada darahnya. Nah, ini mah udah ada darahnya, udah merah, udah ada ini. Kemarin tuh putih semua. Lah kan gue nggak ngehin ya. Maksudnya emangnya lu bangun tidur lu giniin darah lu kan nggak pernah. Jadi maksud gue gini, hah? Ini saya nggak pernah terjadi dalam hidup saya. Jadi dicekkan semuanya gitu. Ya maksudnya apakah ada ambeien atau ada apa? Nggak ada sama sekali, nggak pernah ada mimisan atau mungkin yang lain, batuk nggak ada, biasa aja. Makan ya normal, nggak ada diet. Ketika hasil darah kayak gitu, lu mau ngomong apa? Ya mungkin saya salah satu orang yang mungkin masih bisa dibilang kuat dengan HB itu gitu. Padahal kan sebenarnya nggak boleh. Untungnya saya itu orang yang selalu rutin melakukan cek darah. Biasanya dilihat menggunakan pemeriksaan CT scan atau MRI. Nah, biasanya bercak-bercak tersebut berwarna putih. Ini merupakan adanya kumpulan darah. Kumpulan darah yang tidak pada tempatnya ini biasanya menimbulkan berbagai penyakit, tergantung darahnya itu apakah ada di atas atau di luar dari selaput otak, ada di bawah selaput otak, atau ada di parenkim otak tersebut. Nah, jadi perbedaan lokasi perdarahan ini akan memperlihatkan suatu gejala-gejala yang berbeda-beda. Kalau untuk anemia itu ya kan indikasi untuk pengobatannya itu ada yang namanya transfusi darah. Nah, itu memang kalau diperlukan kita akan berikan. Tetapi bisa juga kalau misalnya dokter mempertimbangkan cukup dengan obat ya kan, dengan suplemen. Nah, pasti kita juga kalau memang tidak perlu transfusi, ya kita tidak berikan transfusi. Di tengah kondisi Ruben yang tengah berjuang untuk melawan penyakit yang dideritanya, kondisi yang sama juga dialami oleh sang istri Sarwenda. Ya, beberapa waktu lalu Sarwenda pun sempat menjalani MRI atau Magnetic Resonance Imaging lantaran sering mengalami migrain atau pusing di bagian kepalanya. Lantas penyakit apa yang menyerang Sarwenda?
Dan benarkah migren atau pusing yang dirasakan Sarwenda merupakan tanda-tanda bahaya bagi kondisi kesehatan istri Ruben Onsu ini? Bunda, semangat Bunda. Istri saya itu ketika ditanya sakit apa ya karena ada apa di batang otak ya, ada sakit yang sangat serius di batang otaknya. Jadi kalau dia penyakit yang di situ kan mungkin banyak ya. Nah, yang nempel dan hinggap yang lagi unyu-unyunya ini cukup langka gitu. Jadi ya nggak bisa milih, kan kita nggak bisa milih juga gitu. Jadi ya harus dilewati gitu. Makanya saya lagi concern ke istri saya dulu, concern ke dia untuk bisa pulih bagus gitu. Karena jika dilakukan tindakan dalam keadaan dia tidak stabil pun banyak resikonya, dan resikonya membuat kami jadi drop gitu. Tapi kan harus dikasih tahu gitu. Makanya ya harus dari kitanya punya semangat. Sakit yang diderita Ruben Onsu dan Sarwenda tidak lantas membuat keduanya mengurangi kegiatannya. Lantas apa alasan keduanya tidak mengurangi kegiatan? Dan seperti apa doa dan harapan Veteran Peto untuk kesembuhan ayah dan bundanya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Didera penyakit serius, mulai dari Ruben Onsu yang merasakan bercak di otak hingga Sarwenda yang baru saja melakukan operasi, rupanya tidak lantas membuat keduanya mengurangi kegiatannya. Ya, hal ini terlihat jelas saat Sarwenda masih aktif menemani putranya Veteran Peto. Sarwenda juga mengungkapkan jika sang suami Ruben Onsu kini tengah menemani kedua putri cantiknya, Thalia dan juga Tania. Lantas apa alasan Ruben dan Sarwenda tak mengurangi kegiatan? Dan benarkah biaya rumah sakit yang mahal menjadi alasan keduanya untuk tetap bekerja? Tadi ayah udah ada di sini gitu, jadi ayah sempat datang dulu, terus kebetulan emang ayah sama anak-anak pergi gitu. Jadi emang ayah udah janji, karena Cici kan suka banget bulu tangkis. Terus di villa lapangan bulu tangkisnya jadi. Sedangkan ayah kemarin kan mestinya udah janji kemarin, tapi karena ayah nggak bisa nemenin, jadi akhirnya hari ini ayah nemenin buat ngeliat lapangan bulu tangkis sama Cici gitu, ya? sama Cici, sama Nia gitu, sama Ella. Semuanya kalau misalnya orang nanya kenapa sih masih kerja atau kayak gimana, ya realistis aja, kita juga walaupun sakit kita butuh biaya gitu. Dan lagian kalau orang yang sudah terbiasa kerja dan tiba-tiba kita disuruh diem doang di rumah, itu juga nggak mungkin, malah bisa bertambah mungkin pikirannya jadi tambah stres gitu. Jadi segala sesuatu kerjaan yang kita lakukan sekarang pun dalam pengawasan dokter. Jadi dokter pun mengizinkan, oh iya boleh, karena kan sebenarnya kadang selain orang kalau lagi badannya nggak fit, sakit gitu ya, yang perlu mereka perhatikan juga kan secara psikisnya mereka ya, psikisnya mereka kalau bahagia pasti imunnya mereka juga tambah naik. Di sisi lain, penyakit serius yang menimpa kedua orang tuanya memang membuat kekhawatiran dalam diri Veteran Peto. Veteran bahkan mengaku selalu mendoakan ayah dan bundanya agar selalu diberikan kesehatan, agar bisa terus mendampinginya bersama-sama dengan adik-adiknya.
Ya pokoknya doain lah aku sama ayah semuanya sehat gitu. Ya sekarang tuh masih masa pengobatan lah istilahnya. Berdua lagi menguatkan diri masing-masing, menguatkan satu sama lain juga gitu. Yang pastinya ya tetap bekerja tapi tetap sesuai dengan pantauan dengan dokter masing-masing. Ya pastinya aku serahin itu semua sama Tuhan kan, karena aku selalu berdoa buat ayah bunda, semoga ayah bunda cepet sehat-sehat aja terus, selalu ada di samping kita terus. Pastinya selalu kita, Onyo dari Onyo maupun adik-adik Onyo selalu bilang ya kita harus semangat terus buat ayah bunda supaya ayah bunda tetap sehat-sehat aja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.